Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan untuk kuliah hybrid kali ini saya akan menyampaikan salah satu tema penting, yaitu hubungan negara dan warga negara. Persoalan yang paling mendasar dari hubungan negara dengan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Walaupun negara adalah dibentuk oleh masyarakat, tentu saja kedudukan negara adalah menyelenggarakan ketertiban masyarakat. Kenapa ketertiban itu harus diselenggarakan oleh negara? Ini supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak terjadi pencurian, supaya tidak menjadi masalah dan lain-lain. Dari pengertian tersebut, maka kawan-kawan sekalian, timbullah hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara maupun antar warga negara. Saya akan menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban, karena ini terkait hubungan antara negara dan warga negara. Negara adalah institusi pemerintahan, sedangkan warga negara adalah kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk dan sebagai warganya yang berjumlah kurang lebih 250 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke. Kawan-kawan sekalian, tentu secara garis besar sesungguhnya tanpa saya jelaskan pun kawan-kawan tuh mungkin sudah paham ya apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak itu, kawan-kawan sekalian, adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu hak, atau sesuatu yang harus kita terima, ya, itu adalah hak. Jadi kalau kita misalnya sebagai warga negara Indonesia ingin mendapatkan perlindungan, itu adalah hak. Kalau kita sebagai warga negara ingin mendapatkan kesejahteraan, ingin mendapatkan pendidikan dan lain-lain, itu adalah hak, ya. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita jalankan, sesuatu yang harus kita kerjakan. Sebagai warga negara misalnya, kita dikenai wajib pajak, ya. Kita harus membayar pajak pada negara, baik itu pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak-pajak lainnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kalau kita berbicara yang lebih khusus lagi, misalnya sebagai mahasiswa tentu kita punya kewajiban. Apa itu kewajibannya? Yaitu taat kepada aturan kampus, kemudian membayar SPP dan lain-lain. Itu adalah kewajiban. Tentu yang kita jadi bahan pembicaraan kali ini adalah
hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban kita membayar pajak, taat aturan negara, dan lain-lain. Hak kita adalah mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlakuan yang sama dari negara, mendapatkan kesetaraan, dan lain-lain. Itu adalah hak dan kewajiban. Nah, kawan-kawan sekalian, setelah kita mengetahui dan memahami apa itu hak dan kewajiban, saya ulang lagi, hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, pentingnya kesadaran hak dan kewajiban. Kita seringkali, kawan-kawan sekalian, tidak menyadari apabila kita itu memiliki hak. Dan kita seringkali tidak menyadari apabila kita memiliki kewajiban. Ketika kita tidak menyadari kalau kita memiliki hak, maka konsekuensinya adalah pihak lain akan menyimpangkannya atau akan mengambilnya. Salah satu contoh misalnya, kita tidak menyadari kalau kita sebagai mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan beasiswa. Kita sebagai mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan nilai yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa, baik itu nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, bahkan nilai E, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita tidak menyadari kalau kita memiliki hak untuk mendapatkan beasiswa misalnya karena kita kebetulan adalah masyarakat tidak mampu atau mahasiswa yang tidak mampu, kita punya SKTM misalnya, maka pihak pengelola atau pihak yang berwenang dalam beasiswa KIP itu akan memberikan kepada orang lain. Bahkan orang lain ini misalnya bukan orang yang tidak mampu, bukan orang miskin, tapi kemudian dengan rekayasa misalnya mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan lain-lain, lalu dia mendapatkan beasiswa KIP. Nah, itu berarti hak kita diambil oleh orang lain atau disimpangkan oleh orang lain. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, kita tidak menyadari apabila kita memiliki kewajiban, maka konsekuensinya adalah pihak lain dirugikan atau haknya terampas. Nah, ini contohnya adalah bahwa ketika kita memiliki kewajiban misalnya untuk membayar pajak, untuk mengikuti aturan kampus, ya, maka otomatis hak orang lain itu, misalnya taruhlah Anda memiliki kewajiban untuk membayar SPP. Nah, ternyata kalau kita tidak menyadari itu wajib, artinya diabaikan, maka ada orang lain yang dirugikan. Siapakah yang dirugikan? Dosen misalnya, gajinya tidak lancar, gajinya tidak dibayar, dan lain-lain. Begitu juga membayar pajak. Ketika kita tidak menyadari kewajiban membayar pajak, maka orang lain dirugikan. Siapakah yang dirugikan? Tentu warga negara lain, karena uang dari hasil pajak itu akan dikelola oleh negara dan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan bidang pendidikan, dan lain-lain. Dan orang lain yang memerlukan infrastruktur jalan juga pendidikan itu dirugikan karena kita
tidak menyadari kalau kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Itulah kawan-kawan sekalian, dua hal penting bagaimana hak dan kewajiban itu harus betul-betul disadari dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Berikutnya, walaupun tadi pengertian tentang hak dan kewajiban sudah saya jelaskan, tapi di sini ada penjelasan tentang pengertian hak asasi yang didasarkan kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seseorang semakhluk Tuhan, yang tentu saja harus dijunjung tinggi. Hak itu sebagai anugerah Tuhan juga wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi kawan-kawan sekalian, hak asasi itu adalah hak yang melekat pada diri kita sebagai warga negara, sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan hak asasi itu adalah sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati oleh setiap orang. Nah, kawan-kawan sekalian, apa hak asasi itu? Contohnya misalnya hak hidup, ya. Hak untuk hidup. Ketika ada orang lain membunuh kita, maka itu berarti melanggar hak asasi manusia. Lalu bagaimana kalau membunuh orang dalam peperangan? Tentu itu boleh sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya bagaimana tentara Hamas membunuh tentara Israel, itu boleh. Atau tentara Israel membunuh tentara Hamas, itu boleh. Tapi ketika peperangan, ketika konflik itu misalnya membunuh sipil, membunuh anak-anak, membunuh wanita, itu melanggar HAM, karena dalam peperangan tidak boleh kita membunuh sipil, anak-anak, wanita, itu tidak boleh. Mereka harus dilindungi. Lalu bagaimana ketika misalnya penegak hukum atau algojo menghukum mati, menembak mati seorang pengedar narkoba? Apakah itu boleh? Boleh, karena itu bagian dari amanat undang-undang yang berlaku di suatu negara. Tapi ketika misalnya aturannya tidak boleh menghukum mati orang-orang yang divonis bersalah, maka itu melanggar HAM. Tetapi kalau sudah diatur oleh undang-undang, maka itu adalah boleh dan tidak melanggar HAM. Yang berikutnya juga definisi kewajiban asasi atau kewajiban dasar. Ini juga sama, regulasinya adalah pasal 1 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi kewajiban itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi. Nah, dalam arti luasnya, kewajiban itu adalah dijalankan oleh seorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, dan negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Semakhluk Tuhan, kita wajib misalnya beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Sebagai manusia juga kita punya kewajiban kepada negara, dan sebagai makhluk sosial kita juga punya kewajiban terhadap manusia lainnya untuk saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu. Itulah kewajiban. Jadi kewajiban itu harus dijalankan oleh seorangnya
oleh seseorang kaitannya dengan kepentingan diri kita sendiri, kemudian dengan alam, dengan masyarakat, dengan bangsa, maupun kedudukannya sebagai Tuhan. Kalau dengan alam tentu saja kewajiban kita adalah melestarikan dan memelihara alam ini, karena kita tidak bisa lepas dan saling ketergantungan dengan alam semesta. Berikutnya kawan-kawan sekalian, ini ada macam-macam hak asasi ya. Kalau lihat di sini hak asasi itu ada 6 ya, sampai 6 macam. Yang pertama hak asasi itu adalah hak asasi pribadi atau hak personal. Hak personal itu contohnya kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan bergerak, dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin berpendapat, kalau kita mengatakan sesuatu di depan umum dan lain-lain, itu adalah hak kita sebagai warga negara ya, sebagai warga masyarakat Indonesia. Yang kedua, kebebasan beragama. Ketika kita menentukan agama kita, mau memilih Islam, memilih Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain-lain, bahkan memilih aliran kepercayaan sekalipun, itu adalah kebebasan atau hak asasi kita sebagai warga negara. Tentu kita sebagai orang yang beriman telah memilih keyakinan agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Itu karena merupakan hak kita sebagai pribadi. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, adalah hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini adalah hak properti, disebut dengan contohnya adalah hak memiliki, hak manfaat, hak membeli, hak menjual. Jadi kalau kita punya uang, punya kekayaan dan lain, itu digunakan oleh kita untuk dimanfaatkan, untuk memiliki, untuk dibeli dan menjual, karena itu adalah hak kita, menyangkut hak asasi ekonomi. Yang ketiga, kawan-kawan sekalian, hak asasi sosial dan kebudayaan. Ini contohnya adalah hak mendapatkan pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan yang kita percayai dan kita jalani. Yang keempat adalah hak prosedural. Hak asasi prosedural ini contohnya adalah hak mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan. Ketika kita punya kasus hukum, punya gugatan, dan lain-lain, maka prosedurnya yang kita jalani di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian, itu adalah hak kita ya, hak mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan, dan lain-lain, sehingga disebut dengan hak prosedural. Yang keempat, kawan-kawan sekalian, adalah hak politik. Hak politik itu adalah hak memilih, hak dipilih, hak berorganisasi, dan lain-lain. Jadi kalau kita sebagai warga negara, dalam musim pemilu kita memilih calon DPR, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, maka itu adalah hak kita. Dan ketika kita ingin mencalonkan diri sebagai pejabat pun, sebagai DPR, sebagai DPD, sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai gubernur, bahkan mencalonkan diri sebagai presiden, itu adalah hak. Yang penting kita telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, misalnya batas umur, kemudian pendidikan, dan lain-lain. Ini adalah hak politik. Yang terakhir, kawan-kawan sekalian, adalah hak dalam melakukan hal yang sama sebagai warga negara. Yang pertama adalah
hak hukum. Jadi kita harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, di muka hukum. Yang kedua, dalam pemerintahan, kita sebagai warga negara tentu saja berhak menjadi PNS, menjadi guru, menjadi pejabat, dan lain-lain. Itu adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi karena kita anak petani, karena kita anak buruh, karena kita anak nelayan, maka misalnya tidak boleh menjadi pejabat. Tentu itu adalah keliru. Setiap orang, setiap warga negara, baik anak pejabat, anak anak nelayan, anak petani, itu semua mempunyai hak di dalam hukum dan pemerintahan. Inilah kawan-kawan sekalian, macam-macam hak asasi kita sebagai warga negara. Ya, ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial dan lain sebagainya. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, ini nanti akan saya share materinya. Misalnya di sini periode prakemerdekaan, ya, 1908-1945. Ini mulai berdiri organisasi-organisasi seperti misalnya Budi Utomo, kemudian Perhimpunan Indonesia, kemudian Masyarakat Islam, ya, PKI, PNI, bahkan Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, dan lain-lain. Ini adalah merupakan contoh dari bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia periode prakemerdekaan. Jadi organisasi itu boleh berdiri karena kita diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Lalu pada periode awal kemerdekaan, kawan-kawan sekalian, misalnya bagaimana hak asasi manusia itu sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun dalam hal implementasinya belum optimal, atas dasar hak berserikat, berkumpul, dan memberikan keleluasaan bagi pendirian partai-partai politik. Sehingga waktu itu ada banyak partai, ada PNI, ada Partai NU, ada Muhammadiyah, ada Masumi, dan lain-lain. Karena mendirikan partai, berkumpul, dan berserikat itu diberikan kebebasan dan merupakan ciri dari hak asasi manusia. Lalu misalnya di era tahun 50 sampai 59, bagaimana situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik berbagai macam ideologi, ya. Ada juga kebebasan pers, kemudian pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis, kemudian ada pemikiran HAM, juga memiliki ruang yang lebih lebar, hingga muncul dalam perdebatan di konstituante, kalau kita sekarang di DPR, MPR, tentang usulan bahwa keberadaan HAM itu mesti ada atau mendahului di bab-bab yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Lalu tahun 59 sampai 66, bagaimana Soekarno menolak demokrasi parlementer, kemudian sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin di zaman Soekarno. Pada era ini terjadi pemasungan hak asasi sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, di era 59 sampai 66 ini hak asasi manusia agak mengalami kemunduran karena ada pemasungan tentang hak sipil dan hak politik. Berikutnya di era 66 sampai 98, ini di era Soeharto, kawan-kawan sekalian, tentu di sini perkembangan HAM
Misalnya ditandai dengan adanya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia, dan tentu saja pada tahun 70 sampai 80-an persoalan HAM mengalami kemunduran karena banyak pelanggaran HAM seperti di Timur Timur dan lain sebagainya yang merupakan tindakan represif dari pemerintah Orde Baru waktu itu. Jadi zaman Soeharto itu walaupun pengadilan HAM itu dibentuk, tetapi ada juga banyak pelanggaran HAM lain seperti penangkapan para aktivis, penculikan para aktivis, kemudian juga pelanggaran HAM di Timur Timur, di Aceh dan lain-lain. Tahun 98 sampai sekarang ini era reformasi, tentu saja persoalan HAM mengalami perkembangan yang sangat baik karena di sini di era ini dimulailah kebebasan berserikat, berkumpul, dan masalah demokrasi betul-betul dijunjung tinggi. Banyak partai politik yang lahir dan ada pemilu tahun 99 pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Berikutnya kawan-kawan sekalian, hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 45. Ini banyak sekali, misalnya tentang kewajiban negara, kemudian hak kita sebagai warga negara. Ini semua ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam berbagai pasalnya. Nanti akan saya share materinya, tidak usah saya jelaskan satu persatu ya. Ini pasal-pasal tentang kewajiban, kemudian hak warga negara. Ada juga misalnya pasal 27 ayat 2 tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini juga hak negara, ini juga hak warga negara. Banyak sekali ini dan seterusnya. Juga ada pandangan tentang hubungan negara dan warga negara. Ada paham pluralis ya, ada marxis, juga ada sintesis ya. Nanti akan saya kirim di grup kawan-kawan sekalian. Kemudian juga pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila ya. Ini ada semua. Kemudian pedoman umum implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dan pedoman umum implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ini banyak sekali yang nanti materinya akan saya share di grup ya yang memilih kuliah hybrid. Saya kira itu kawan-kawan sekalian. Nanti lebih jelasnya PowerPoint-nya akan saya kirimkan di grup. Terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada hari ini saya sudah menyampaikan tentang materi hubungan negara dan warga negara yang diawali dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.